Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Islam rahmat bagi seluruh alam. Di mana saya sendiri Yonita Septiana Sari, NIM 201200201 PAIG. Yang pertama, masuknya Islam di Nusantara. Ada 3. Yang pertama, teori Gujarat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, di mana melalui peran para pedagang India. Kedua, teori Mekah yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, jadi dari ketiganya tadi, masing-masing teori memiliki argumen ilmiah. Namun dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia yaitu di Medan tahun 1963, di mana para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Poin selanjutnya tentang strategi dakwah Islam. Terkait dengan strategi dakwah Islam terdapat berbagai cara dan jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Poin selanjutnya tentang 2 bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Gerakan pembaharuan di bidang pendidikan ini ditandai dengan lahirnya lembaga seperti Sekolah Thalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, dan Muhammadiyah. 2. Gerakan politik, di mana pada awal abad 20 perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Gerakan pembaharuan di bidang politik ini ditandai dengan berdirinya ormas dan orsospol. Ormas sendiri yang tadi organisasi sosial kemasyarakatan, sedangkan orsospol yaitu organisasi sosial politik. Itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.